Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini buku tematik kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Ya, sekarang kita sudah sampai pada subtema 2. Ini adalah video pertama dari subtema 2. Subtema 2 ini membicarakan tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Ya, ini adalah subtema 2. Kita akan pelajari pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, ini dari gambar ilustrasi ini terlihat orang pakai kendaraan bermotor dengan asap yang menghitam, membuat napas menjadi sesak. Siang itu Siti Dayu Edo berjalan bersama pulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya, tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Weng. Mobil tersebut mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu menjadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo pun segera menutup hidung mereka. Mulut dan hidung mereka ya. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang dulu aja, ajak Siti. Dayu, Siti, Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Ya. Mengapa Dayu batuk-batuk? Karena menghirup asap kendaraan bermotor. Karena menghirup asap kendaraan bermotor. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ya, diskusikan jawabannya kedua pertanyaan di atas bersama teman-teman di kelasmu. Kita merasa nyaman di bawah pohon rindang karena pohon rindang ini akan menyerap CO2 ya dan melepaskan oksigen. Ya, sehingga kita yang di bawah pohon akan merasa nyaman. Ya, karena pohon rindang menyerap CO2 dan melepas oksigen. Nah, dalam proses fotosintesis. Fotosintesis. Nah, proses ini hanya terjadi pada siang hari di mana ada sinar matahari. Kalau malam hari proses ini tidak terjadi. Kalau malam hari tumbuhan juga akan menyerap oksigen. Ya, karena oksigen digunakan tumbuhan untuk bernapas. Jadi pada siang hari sebenarnya dia juga menyerap oksigen, tetapi oksigen yang diserap lebih kecil dibanding oksigen yang dilepaskan. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, ya, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan yang biasa kita sebut sebagai respirator. Faktor penyakit, ya. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza. Flu ini sekarang ada jenis yang ganas, namanya flu COVID-19 ya. Ini influenza disebabkan oleh virus corona.
Dan virus corona ini di tahun 2000 ini ada pandemi ya yang menyebabkan virus corona ini berevolusi ya, ada jenis COVID-19 ini berbahaya, bahkan ini pun masih bisa berevolusi lagi menjadi mungkin lebih tidak berbahaya atau lebih berbahaya lagi ya. Jadi intinya kita harus tetap hati-hati menjaga kesehatan ya, selalu pakai masker apabila keluar. Nah, jangan lupa sekarang harus pakai masker ya. Kalau keluar saya sarankan pakai face mask, face shield seperti ini biar aman ya. Asma ini adalah penyakit ini karena alergi biasanya alergi dingin, bisa bulu, bisa misalnya bulu kucing ya. Jadi alergi mungkin debu, mungkin juga ini serbuk sari, macam-macam. Intinya alergi. Bronkitis, kalau ada tis-tisnya kayak gini berarti radang pada bronkus ya, radang bronkus. Kalau emfisema ini rusaknya alveolus. Alveolusnya ada kerusakan. Ya, salah satu penyebabnya adalah merokok. Ya, merokok ini tidak baik untuk kesehatan karena bisa menjadi penyebab emfisema atau rusaknya alveolus ya, gelembung-gelembung mirip anggur di paru-paru kita. Kanker paru-paru ini juga banyak disebabkan oleh asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Emfisema juga, asap kendaraan bermotor juga berbahaya. Ya. Faktor lingkungan, kita bernapas menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak napas. Ya, kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Kemudian ceritakan bagan, diagram atau model di depan kelas. Ya. Salah satu penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Ya. Bahkan atau model penyebab gangguan pernapasan, kalian bisa ini ya. Gunakan kayak mind mapping, ya. Penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan, kemudian ceritakan bagan atau diagram, ya mirip seperti ini. Ya, mirip seperti ini. Ada faktor fisik, ada faktor penyakit. Jadi salah satunya bisa pakai mind mapping ya. Kalau mind mapping seperti ini cara kerjanya. Di sini gangguan pernapasan bisa dibagi menjadi dua, fisik dan penyakit. Fisik ini bisa karena lahir prematur, karena fisik ini termasuk ini alergi ya. Kalau penyakit ini bisa karena virus, karena bakteri ya, mungkin karena jamur ya. Ya, karena virus, salah satunya adalah influenza. Ya, untuk yang lain coba kalian cari sendiri dengan Google ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti ini yang akan kalian presentasikan di kelas. Ini namanya mind mapping. Ya, kalian kasih keterangan-keterangan lebih lanjut di sini tidak apa-apa, kasih gambar-gambar lebih bagus. Oke, kita akan membaca ini kul desak. Kul desak lantaran jerbu. Kul desak ini artinya adalah jalan buntu. Kul desak ini. Kul desak ya, dari kata itu ya, jalan buntu.
Ya, artinya seperti itu. Kul desak, kul itu artinya dasar, desak sak itu artinya tas. Ya. Tas itu sudah jalan buntu, nggak bisa ke bawah lagi. Aroma langit, asap dari bahan terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah, meskipun begitu asap tetap masuk lewat ventilasi. Ventilasi itu lubang-lubang yang ada di rumah itu. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Nah, ini kan jalan buntu ya, kul desak nggak ada tempat berlindung. Itu kenapa dikasih judul kul desak. Ya. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarga ke luar kota. Dari rumahnya Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Ozon? Enggak rasanya kalau ozon ya. Enggak kalau ozon rasanya. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara Riau mencapai level 710 ppm, padahal di atas 350 saja sudah berbahaya. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan kul desak lantaran jerbu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut, tulislah dalam bentuk tabel seperti pada contoh. Apa penyebab asap di Riau? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Apalagi apa penyebabnya? Penyebab kebakaran hutan ya. Tidak dijelaskan tadi penyebab kebakaran hutan itu apa. Kita cari pertanyaan apa yang lain dari sini ya. Tidak ada lagi tempat berlindung. Asap Riau Selasa sentero diselimuti oleh kabut ini. Apa yang menyebabkan sinar matahari meredup? Nah, itu pertanyaan apa juga. Apa yang menyebabkan sinar matahari meredup? Atau apa penyebab banyak orang sakit ISPA? Mungkin gitu boleh ya. Apa yang menyebabkan banyak orang sakit ISPA? Ya, karena menghirup asap kebakaran hutan. Apa yang dilakukan Asep? Mengungsi. Atau apa yang dilakukan penduduk Riau ya? Secara umum, penduduk Riau. Jawabannya adalah mengungsi.
Ya, kemudian pertanyaan apa lagi? Gas apa? Apa gas yang bisa merusak pernafasan? Ya, itu bisa dipertanyakan. Bu, di sini bukan apa, itu pertanyaan di mana, apa ada di sini. Waduh, bagaimana ini tadi ada kesalahan. Ya. Itu tempatnya bagaimana, saya pakai untuk apa? Diulang lagi. Ya. Ini bukan tempat untuk apa, itu tempat bagaimana. Ya. Nanti tempatnya bagaimana enggak ada nanti ya. Jadi saya ulang lagi aja. Nah, harusnya di sini. Apa penyebab asap di Riau? Terus apa yang dilakukan masyarakat Riau ya? Apa yang dilakukan masyarakat warga gitu aja lebih cepat. Riau sebagai dampak kebakaran hutan, yang dilakukan adalah mengungsi. Ya. Apa gas yang menyebabkan sesak napas? Atau kita cari aja. Ini apa langkah warga Riau, atau apa yang menyebabkan matahari meredup? Nah, itu juga boleh ya. Apa yang menyebabkan matahari meredup? Karena tertutup asap. Nah, terus apa lagi? Pertanyaan apa yang bisa didapatkan dari sini? Apa jenis gas yang dihasilkan dari pembakaran yang merusak pernapasan? Bisa CO2 ya, CO karbon monoksida ya, bisa tadi apa saja tadi itu. Nah, ini sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Juga partikel asap ya, plus karbon. Partikel karbon ini juga bisa merusak. Terus pertanyaan apa lagi dari sini? Nah, apa apalagi sekolah dasar, apa langkah warga Riau sudah ya? Apakah apa laporan dari ini. Apa penyebab ya Riau terpapar asap ya? Ini sudah ya, apa penyebab asap di Riau, sama saja. Kita cari pertanyaan apa lagi? Apa Sumatera Selatan? Nah, ini apa akibat jika asap tidak segera, bencana asap tidak segera, apa penyebab, apa yang terjadi jika bencana asap tidak segera ditangani?
ditangani. Nah, warga Riau akan menderita. Riau akan semakin menderita. Nah, oke. Sekarang pertanyaan yang berhubungan dengan siapa? Siapa yang narasumber yang memboyong keluarga keluar kota dalam berita tersebut? Narasumber yang memboyong keluarga ke kota dalam berita tersebut adalah Asep Dadan Muhanda. Ya, siapa yang menjadi korban kebakaran? Siapa yang menerima menerima dampak akibat kebakaran Riau? Siapa yang terdampak gitu ya akibat kebakaran hutan di Sumatera ya. Kebakaran hutannya sebenarnya di Sumatera. Ini asap yang ada nasanya. Langkah Riau sementara kebakaran lahan di Sumatera Selatan ya, dan Jambi ke Riau ya di Sumatera. Siapa yang terdampak akibat kebakaran hutan di Sumatera Selatan? Ya, jawabannya adalah warga Riau. Terus kemudian siapa lagi ini tadi ada ini siapa yang melaporkan ya yang pantauan satelit Terra Aqua milik Badan Antariksa NASA. Siapa yang memberi laporan tentang pantauan satelit? Siapa yang memberi laporan pantauan satelit ya? NASA jawabannya. NASA. Ini adalah jawabannya NASA ya. Karena NASA yang punya satelitnya. Terra dan Aqua. Terus siapa coba kita cari di depan sini yang merujuk pada seseorang atau sesuatu yang bisa kita kasih tanya dengan kalimat siapa. Siapa yang melaporkan kejadian yang meliput kejadian tersebut? Majalah Tempo ya. Jawabannya siapa yang meliput kejadian tersebut? Majalah Tempo. Satu lagi yang ada hubungannya dengan siapa? Siapa yang sekolahnya libur sampai batas waktu yang tidak ditentukan? Siapa yang sekolahnya libur sampai batas waktu yang belum jelas pada bacaan di atas. Di atas, anak sulung Asep. Hanya besar ya, Asep. Sekarang saya pakai warna biru aja karena sebenarnya merah tadi nggak jadi. Di mana terjadi kebakaran hutan? Kebakaran terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana terjadi dampaknya? Dampak asap
di Riau. Terus di mana Asep mengungsi? Asep tadi mengungsi ke tempat di kota Bukit Tinggi. Ke kota Bukit Tinggi. Di mana lagi? Oh, dan Jambi ke Riau. Angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Selain di Sumatera Selatan, di mana terjadi kebakaran hutan Jambi ya. Selain Sumatera Selatan, di mana terjadi kebakaran hutan? Oh, sudah ada ya nomor 1, Sumatera Selatan dan Jambi. Ya, kita cari di mana lagi dari sini. Gampang-gampang susah ya. Di mana itu harus tempat. Di sini yang mengacu pada tempat apa? Ya, kita lihat teks sebelumnya ada kata yang menunjuk tempat apa enggak? Wah, kehabisan ya. Kita menanyakan ini aja karena gitu. Di mana tempat yang paling aman untuk mengungsi? Tempat yang bagus atau aman untuk mengungsi. Mengungsi. Ya, yang mengungsi adalah di tempat yang tidak terdampak kebakaran hutan. Ya, oke. Sekarang bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri bahaya asap. Bagaimana pendapat NASA? NASA berpendapat asap akan angin bertiup dari Sumatera ke Riau. Angin bertiup dari Sumatera Selatan ke Riau. Itu sebabnya ini apa? Dari Sumatera Selatan ke Riau dan Jambi ya, ke Riau. Terus bagaimana yang lain? Coba, bagaimana pendapat Asep tentang kebakaran ini? Terkait asap, dia berpendapat tidak ada tempat aman. Tempat aman di Riau. Kita cari soal lagi yang berhubungan dengan bagaimana kondisi udara dinyatakan tidak sehat ya. Atau mengapa mungkin itu lebih cocok ya. Bagaimana keadaan cuaca di Riau? Bagaimana keadaan udara? Bagaimana keadaan udara di Riau? Penuh asap dan remang-remang ya.
penuh asap dan gelap, atau penuh asap dan gelap gitu aja ya, dan redup ya, karena sinar matahari nggak bisa masuk. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Mengapa lagi? Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan ke Jambi Riau. Ya, dari Sumatera Selatan ke Jambi ke Riau. Mengapa udara dianggap tidak sehat? Ya, mengapa udara dianggap tidak sehat? Karena pencemaran mencapai berapa tadi? 710 ppm. Oke, terus mengapa udara redup, cahaya matahari redup? Karena tertutup kabut asap, tertutup kabut asap atau tertutup asap gitu aja ya, asap kebakaran hutan. Ya. Bagaimana pendapat NASA? Tadi NASA sudah ya. Bagaimana Oh, ini ada dinas kesehatan, ini bisa untuk pertanyaan siapa ya? Siapa yang mencatat pengidap infeksi tadi kesulitan mencari siapa? Di sini ada sebenarnya siapa yang mencatat lebih dari 6.000 pengidap infeksi saluran? Jawabnya dinas kesehatan. Ya, sekarang mengapa ya? Pertanyaan terakhir, mengapa? Kurang satu. Mengapa banyak warga Riau yang mengungsi? Itu juga boleh. Mengapa banyak warga Riau yang mengungsi? Karena ada bencana asap kebakaran hutan. Oke, menurutmu di tempat mana kamu bisa merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Tentu saja di desa ya, di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman, udara terasa lebih segar. Ya, karena polusi, tidak banyak polusi udara, dan kaya akan oksigen. Apa alasanmu memilih jawaban di atas? Ya, karena ya dalam proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen. Ya, dan banyaknya tumbuhan akan membuat udara menjadi sejuk ya. Oke, apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Iya. Jika udara di lingkunganmu terasa segar, apa penyebabnya? Banyak tanaman di sekitar rumah. Walaupun Pak Ali di kota, ya, banyak tanaman di sekitar rumah, jadi udaranya segar.
Jika lingkungan udara di lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa penyebabnya? Kurangnya tanaman. Ya. Atau tumbuhan, kurangnya tumbuhan gitu aja. Tumbuhan di sekitar kita. Di sekitar kita. Apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Menanam pohon, ya menanam tumbuhan lah ya, bunga dan lain-lain. Menanam tumbuhan, bisa pohon besar, bisa bunga dan lain-lain. Mungkin menanam mangga, menanam jambu. Wah, selain udaranya segar, ya kita juga bisa makan buahnya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Usin. Kakek Usin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Usin akan merasa sulit bernafas. Kakek Usin biasanya akan segera menyemprotkan obat dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu kakek Usin dapat bernapas dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi biasanya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Seperti ini ya, yang normal seperti ini karena sakit menyempit. Gejala awal penyakit asma berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari, sesak napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya, ngik gitu nafasnya ya. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah gejala gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit keburuan yang dimulai dari sekitar mulut. Sulit tidur, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan kesadaran menurun. Nah, ini gara-gara sesak nafas asma itu. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sebangkumu. Apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma disebabkan oleh alergi. Bisa alergi udara dingin, ya, bisa karena alergi bulu atau rambut, ya, rambut kucing mungkin, ya, atau bisa debu, bisa serbuk sari mungkin. Ya, ini yang bisa menyebabkan asma atau faktor psikologis. Sedang ketakutan misalnya. Ya. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Yang nomor 2 adalah saluran pernapasan menyempit. Ya. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yang bisa, kalau mengalami berat kondisinya seperti ini tadi. Ya, apabila gejala berat, ya, meliputi kondisinya bisa serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis, ya, sulit tidur dan kesadaran menurun. Ya, kondisinya ya berbahaya. Ya, secara umum kondisinya berbahaya. Ya, detailnya adalah seperti ini. Ya, keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Ya, gawat darurat yang mengancam jiwa. Atau boleh gawat darurat yang mengancam jiwa. Mengapa pasien asma mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Ya, karena bisa meninggal, ya, mengancam jiwa artinya bisa meninggal. Karena harus ditangani oleh dokter, ya, harus segera mendapat perawatan karena bisa mengancam jiwa, karena
bisa mengancam jiwa atau bisa meninggal ya. Dalam tanda kurung meninggal. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi duduk. Adakah anggota keluargamu atau orang sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, ini paling nggak bisa jawab. Harus kalian sendiri yang menjawab. Nah, oke. Kemudian ayo mengamati, ya. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza. Sekarang influenza sedang ngetren ya dengan adanya COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Ya, coronavirus dinamakan COVID-19 karena dia mulai diamati tahun 2019. Ya. Jadi ini merupakan pandemik dunia, atau wabah yang mendunia. Ya, sehingga terjadi kekhawatiran seluruh dunia. Ya. Nah, kalian untuk COVID ini ada beberapa langkah-langkah atau prosedur untuk menghindarinya. Jadi kita sudah sampai pada tahap new normal sekarang ini malah ya. Bronkitis ini adalah penyakit saluran pernafasan bagian bronkus. Tonsilis, pneumonia, carilah informasi mengenai penyebab, gejala dan pengobatannya. Lakukan secara berkelompok, tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak ya. Kalau ini jelas karena coronavirus ya. Terus apalagi penyebab gejalanya seperti flu biasa ya. Seperti flu biasa. Tapi ya flu biasa itu apa? Suhu tubuh naik, nafas sesak, ya. Suhu tubuh naik ini berarti demam ya. Suhu tubuh naik atau demam. Tulis naiknya kok gini sih? Naik atau demam ya. Saya tulis di sini aja deh, demam. Kemudian batuk-batuk ya. Bersin-bersin atau batuk-batuk, ini kalian tambahkan sendiri sesuai dengan sumber yang didapatkan. Tapi secara umum ini aja deh. Seperti flu biasa, suhu tubuh naik, napas sesak, ya, demam. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Jadi peta pikiran seperti ini. COVID-19 di sini nanti penyebab ya coronavirus, cara penularan mungkin cara penularan melalui droplet ya, cara penularan melalui droplet, nafas ya, masuk melalui bisa mata, melalui mata atau hidung, mata atau hidung, mungkin juga mulut ya. Nah, cara masuk pencegahan, nah ini pencegahan bisa memakai masker, terus memakai face shield
ya, terus apalagi menjauhi kerumunan, ya, menjauhi, saya tulis di sini aja ya, menjauhi kerumunan. Nah, oke. Setelah kakek Usin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo, seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Usin dulu adalah seorang penari. Dan untuk membahas tentang tari ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Tunggu update dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.